Kali ini CMJ akan melanjutkan cerita pendakian malam satu Suro di Gunung Sindoro bagian keempat. Kami sarankan agar Anda memakai headphone atau headset untuk kualitas audio yang lebih baik. Yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di kolom deskripsi. Kita mulai ceritanya. Awalnya terdengar seperti suara satu orang yang berjalan di sekitar kami. Lama-kelamaan semakin bertambah dan kini terdengar cukup ramai suara orang-orang berjalan di sekitar kami. Mereka hanya berjalan di sekitar kami, mengelilingi tempat kami berada saat ini tanpa sekalipun menunjukkan dirinya. Ketika kami mengarahkan cahaya senter pun tak ada hasilnya. Cahaya senter kami tak mampu menembus pekatnya kabut di sekitar kami. Dalam himpitan rasa takut ini, kami tak mampu berbuat apapun. Semua pilihan sama-sama sulit dan beresiko. Jika kami nekat lanjut atau kabur juga berbahaya karena kami tidak mengenal wilayah ini. Ditambah adanya kabut tebal menyelimuti, jelas akan mengacaukan kemampuan orientasi kami. Diam di tempat pun sama juga. Kami tidak tahu makhluk apa yang meneror kami dengan suara langkah-langkah mereka. Meski tidak menampakkan wujudnya, kami tetap saja khawatir akan membahayakan kami. Aku yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi mencoba mengarahkan senter ke beberapa arah. Siapa tahu ada petunjuk mengenai kejadian barusan, atau petunjuk arah perjalanan kami. Pada suatu titik, aku menghentikan gerakan tanganku dan mencoba fokus ke cahaya yang kuarahkan, karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar, kulihat seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Jaraknya tidak dekat, juga tidak terlalu jauh. Dia seperti berdiri melayang karena tak kulihat kakinya menapak pada tanah atau batu. Aku mencoba lebih memfokuskan pandanganku, tapi tetap saja hanya samar yang mampu kulihat. Meski begitu, aku tetap bisa mengenali bahwa itu sosok manusia, bukan bentuk makhluk yang aneh. Perlahan, kulihat tangannya bergerak ke depan, lalu menunjuk ke arahku. Aku pun bergerak mendekatinya supaya bisa lebih jelas melihat serta memahami apa maksudnya. Mau kemana? Ucap Anton. Itu ada orang, siapa tahu bisa nolong kita, jawabku. Orang apa? Mana ada? Dari tadi nggak ada apapun di situ. Jangan aneh-aneh, bahaya. Sambung Anton. Aku yang tak mengindahkan peringatan Anton masih berusaha mendatangi sosok tadi. Tapi ketika kembali kuarahkan cahaya senter padanya, sosok itu telah lenyap, entah kemana. Dan sejak hilangnya sosok itu, perlahan kabut ini menghilang, menyisakan halimun tipis yang tidak terlalu mengganggu jarak pandang. Aku masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok itu. Tapi yang kurasakan adalah dia bukan membawa niat jahat kepada kami. Aku juga merasa dia bukan orang misterius yang sebelumnya. Dia sosok yang berbeda. Melihat kondisi sedikit membaik, setidaknya sudah tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus menyusuri jalan setapak di antara semak belukar, yang kadangkala batang-batang keringnya menghalangi jalan kami. Jalanan ini masih terus menanjak, meski sudah tidak seterjal sebelumnya. Sesekali masih ada beberapa penampakan penghuni gunung yang menunjukkan eksistensinya, tapi mereka sama sekali tidak mengganggu. Semakin lama semak belukar di sekitar kami terlihat semakin rapat dan tinggi, meski sudah tidak ada penghalang di sepanjang jalur ini. Hingga tak lama kami sampai di semacam terowongan yang berbentuk dari semak, yang ditembus bagian tengahnya. Terowongan ini seperti berkelok karena tak terlihat ujungnya di seberang sana, mirip sebuah labirin. Meski ragu, kami tetap melanjutkan perjalanan memasuki terowongan semak tersebut. Benar saja, terowongan ini berkelok dan cukup panjang. Dan yang kami takutkan adalah hadangan binatang buas di tengah-tengah terowongan ini.
Kekhawatiranku semakin membuncah ketika Anton yang berada di depanku berhenti mendadak. Dia tak bicara apapun, hanya berdiri dan terus menatap ke arah depan. "Kenapa, Ton?" tanyaku pelan. Ada yang menghadang. Jawabnya. "Apa?" kataku. Ada dua, makhluk besar dan seperti kakek-kakek, ucap Anton. Aku memang tak melihatnya, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. Tandanya ada kehadiran sosok gaib di sekitar kami. "Apa balik lagi aja?" ucapku. Tunggu aja bentar, siapa tahu setelah ini aman, Jawab Anton. Kami pun mengikuti saran Anton. Tak ada yang kami lakukan sembari menunggu situasi seperti ini. Demi mengusir hawa dingin dan rasa takut, aku pun membakar rokok dan mengisapnya untuk menenangkan diri. Dan ternyata ketiga temanku mengikuti apa yang aku lakukan. Mereka mengaku sampai lupa merokok sejak tadi gara-gara diliput ketakutan. Ada-ada saja. Setelah beberapa waktu, Anton kembali memberi isyarat bahwa situasi sudah sedikit aman. Ayo, jalan lagi, udah hilang, ucapnya. "Ya udah, ayo," kami jawab serempak. Kami pun melanjutkan perjalanan kami, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini. Hingga pada suatu ketika, samar di kejauhan, kami melihat cahaya terang berpendar di antara ranting dan daun semak ini. Semakin kami mendekatinya, cahaya itu terlihat semakin nyata dan terang. Hingga kami sampai di kelok terakhir labirin ini, kami melihat jelas jalan keluar dengan cahaya sangat terang di luar sana. Melihat adanya cahaya, kami menjadi lebih semangat dan lebih tenang. Setidaknya nyali kami telah kembali. Ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang sangat luas. Dan lebih mengejutkan adalah sekarang hari telah terang, bukan lagi malam hari. Entah kapan terjadi pergantian hari ini. Mungkin ketika kami masih di dalam labirin semak tadi. Semak tadi memang sangat rapat, jadi mungkin saja cahaya tak bisa menembusnya, sehingga kami tidak menyadari bahwa matahari telah terbit dan hari telah berganti. Karena semangat kami telah kembali, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalan setapak di antara pepohonan Edelweiss. Sekilas kulirik jam di pergelangan tanganku, ternyata waktu telah menunjukkan jam 8 pagi. Aku baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu. Maka aku pun menanyakan kembali kepada temanku. "Cek jam kalian, jam berapa sekarang?" ucapku. Mereka pun mengecek petunjuk waktu mereka, dan ajaibnya sekarang jam kami semua menunjukkan waktu yang sama. Melihat kesamaan waktu ini, kami jadi yakin bahwa kami telah kembali di jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Sekitar 1 jam berikutnya, kami memasuki area yang mendatar. Di kejauhan, kami melihat beberapa orang. Semakin kami mendekatinya, semakin terlihat ada banyak orang di sini. Dan kami jadi semakin lega, karena pada akhirnya kami menemui orang-orang yang kami kenal, salah satunya Yono. Ketika kami sampai di tempat yang paling atas, aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro. Tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur Kledung. Seketika kami berempat pun sujud syukur karena masih diberikan keselamatan dan bisa sampai di puncak. Satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadi berada di belakang telah sampai lebih dulu daripada rombonganku, padahal aku dan ketiga temanku tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan jalur mereka. Entah kami tadi masih di alam nyata atau alam lain, kami pun tidak mampu memastikannya. Usai menikmati sarapan, aku sempatkan cerita kepada Yono mengenai kejadian yang kualami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Dia hanya bilang, nanti setelah sampai rumah baru akan diceritakan. Yang penting nanti saat turun, kami harus berjalan bersama. Jangan terpisah-pisah lagi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum turun dari puncak, aku dan yang lainnya menyematkan berenang di kawah puncak Sindoro.
Ya, benar sekali, kami berenang di kawah. Waktu itu Gunung Sindoro dalam kondisi tidur panjang dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun dalam jangka waktu yang lama, sehingga kawahnya jadi terisi air hujan yang tertampung mirip seperti danau, dan kami bisa berenang di dalamnya. Kalau sekarang, jangan harap bisa menikmati suasana yang sama, karena Gunung Sindoro sekarang telah aktif kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya, tepatnya sejak tahun 2011. Usai menikmati suasana di puncak dan telah puas berenang, kami pun bersiap untuk turun. Memang masih ada beberapa orang personil pendakian ini yang belum sampai puncak, tapi kami sengaja turun, dan ketika nanti bertemu di jalur, mereka akan sekalian kami ajak turun juga. Mempertimbangkan waktu, maka lebih baik mereka tidak melanjutkan pendakian karena waktu yang tidak memungkinkan. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan yang membuatku serta ketiga temanku semalam terheran adalah kami sama sekali tidak menemukan tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba, dan yang lainnya sama sekali tidak ada. Ketika kuedarkan pandanganku, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam, dan hal itu sukses membuatku merinding. Tak mau memikirkan hal itu lagi, aku pun memilih diam, tidak membahasnya lagi. Lebih baik kami semua segera turun dan segera sampai di base camp. Di tengah perjalanan turun, kami bertemu personil lainnya yang tercecer. Mereka pun setuju ketika kami mengajak turun. Selepas maghrib, kami telah sampai di base camp. Kami pun segera membersihkan diri. Ketika Anton baru masuk kamar mandi dan aku mengantrinya, tiba-tiba dia kembali membuka pintu kamar mandi dan bicara padaku. Aku nemuin ini di kantong celanaku, ucapnya sambil menunjukkan sebuah cincin berhias batu berwarna merah. Yakin bukan punyamu? Ucapku. Bukan, aku nggak pernah punya cincin kayak gini. Tadi di puncak sampai perjalanan turun juga aku nggak ngerasa ada sesuatu di dalam kantongku. Jelasnya. Aku baru menyadari ketika hendak mau mandi, Sambungnya. Ya udah, nanti kita tanyain sama Bang Sandi aja, ucapku. Satu lagi keanehan di sini, Anton tidak merasa membawa benda tersebut. Bahkan dia merasa tidak pernah memiliki benda seperti itu. Tapi ketika turun dari Sindoro, tiba-tiba ada benda itu di kantong celananya. Usai mandi, kami menemui Sandi untuk bercerita tentang kejadian semalam, sekaligus menanyakan tentang benda yang ditemukan Anton di kantong celananya. Berdasarkan penjelasan Sandi ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja, masih di area sekitar jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung, perkampungan, dan labirin sebetulnya tidak ada, setidaknya di alam nyata ini. Tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh dan asing. Lebih tepatnya adalah mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Beruntung kami mendapatkan pertolongan. Entah siapa yang menolong kami, Sandi ataupun Yono juga tidak bisa memastikannya. Tapi kami perlu mensyukuri bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemukan Anton di saku celananya merupakan sebuah cenderamata dari Gunung Sindoro. Hanya sesederhana itu penjelasan dari mereka. Jika Anton yakin ingin memiliki benda itu, maka disimpan saja tidak masalah. Tapi jika ragu-ragu, boleh membuangnya. Dimanapun dibuang tidak masalah. Dia akan kembali ke tempat asalnya, atau kembali kepada Anton. Asal jangan diberikan kepada orang lain, begitu penjelasan Sandi. Dan sesampainya di rumah, Anton mengaku membuang benda itu di sungai di depan rumahnya. Tapi dia tidak pernah menceritakan apakah benda itu kembali atau tidak. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam keris pun pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat dia menemukan ketika dia turun. Dia mengaku takut karena tidak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda semacam itu. Maka lebih baik dia kembalikan saja. Sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Dan itulah bagian terakhir
dari cerita pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like dan kalian bisa dukung channel ini dengan cara subscribe.